akan Ini hal itu? kekhawatiran ya, kalau Mhm. untuk bahasa itu punah atau terkikis karena memang tidak ada penuturnya. Kalau kita menilik bersama-sama ya, Mhm. bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di Nus Provinsi Nusa Nusa Tenggara Tenggara Barat. Barat. Saya melihat dari penulisan papan nama, Hmm. di ruang publik ya, di ruang Iya. publik di Nusa Tenggara Barat belum semuanya menggunakan bahasa Bahasa. Indonesia yang baik dan benar. Artinya bahasa Indonesia yang standar ya. Iya. Halo Tribuners, senang sekali saya Laila Tuniam kembali menjumpai Anda dalam bincang tribunlombok.com hari ini. Kalau kita melihat situasi saat ini banyak sekali bahasa-bahasa baru yang kita gunakan ya Tribuners ya. Kemudian anak-anak muda sekarang juga mencampur bahasanya, baik itu bahasa Indonesia kemudian dicampur bahasa Inggris biar terlihat lebih keren. Dan bahasa daerah ini di mana posisinya? Masih adakah anak-anak NTB, anak-anak milenial kita di NTB yang masih bangga menggunakan bahasa daerahnya ya? Ya tentu bahasa Sasak, ada bahasa Sumbawa, ada bahasa Bima. Nah ini kita akan menggali keberadaan eksistensi dari bahasa-bahasa ini. Untuk membahas hal itu, di sini sudah ada narasumber kita, Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Puji Retno Hardining Tias. Selamat datang Bu Puji. Terima kasih sudah hadir di Bincang. Ya, terima kasih. Saya juga mengucapkan ini kepada Tribun News ya. Tribuners, pemirsa kita Tribuners. Oh, Oke. oke. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih tentunya. Dan apa kabar Mbak Niam ini? Oh sehat luar biasa Ibu. Bu Retno sendiri gimana? Alhamdulillah sehat dan Mengurus mari kita bahasa-bahasa. mulai berbincang-bincang Oh tentang siap. ini, ya kan? Tadi kan di opening Bu Retno ya sapaan kita. Ya. Bu Retno saya sudah opening ke teman-teman semua keberadaan atau eksistensi bahasa daerah terutama di kaum milenial dan Gen Z itu seperti apa khususnya di Nusa Tenggara Barat. Tapi sebelum masuk ke sana nih Bu Retno, Ya. keberadaan atau tugas dari kantor bahasa itu sendiri tuh apa yang dikerjakan gitu, Ya. yang dikelola? Baik, terima kasih. Untuk kantor bahasa sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2022 tentang tata laksana dan organisasi Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, kami memiliki tugas pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra di wilayah kerjanya. Artinya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk melaksanakan tugas-tugas itu tentu kami memiliki fungsi nih. Salah satu fungsi yang pertama kami melakukan pemetaan bahasa dan sastra daerah. Kemudian kami juga melakukan inventarisasi kosakata bahasa daerah. Kita ketahui bersama ya Sasak, Samawa dan Bujo yang kita kenal dengan Sasambu. Kemudian kami juga melakukan bahan ajar ya, penyusunan bahan ajar ini terkait kebahasaan dan kesastraan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kami juga memiliki fungsi literasi ya, melaksanakan literasi, melaksanakan pelindungan, melaksanakan internasionalisasi bahasa Indonesia di tingkat internasional, dan tentunya juga kita tidak lain melaksanakan administrasi tata kelola organisasi. Tadi juga disebutkan perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra. Artinya bukan hanya berkaitan dengan kebahasaan yang kita tuturkan setiap hari, tapi juga ada sastranya juga yang dikelola. Benar. Kalau kita mulai dari satu-satu dulu Bu, kebahasaan atau pemasyarakatan, perlindungan bahasa itu seperti apa? Kemudian nanti sastranya itu seperti apa yang dijaga, yang dimasyarakatkan dari sisi bahasa dan juga sastra. Ya, baik. Kita berbicara tentang pelindungan dulu ya. Kita pelindungan, bukan perlindungan. Pelindungan bahasa dan sastra. Pelindungan pertama yang dilakukan oleh kantor bahasa, kami memiliki program revitalisasi bahasa dan sastra daerah. Revitalisasi ini bagaimana upaya kita, terkhususnya untuk pemerintah daerah nih ya, melakukan upaya pelestarian dan melindungi bahasa itu dari kepunahan. Bagaimana mengaktifkan kembali aktivitas-aktivitas masyarakat di Nusa Tenggara Barat dalam
melakukan atau berkomunikasi dengan bahasa daerah. Nah, ini tentunya program pelindungan ini tidak hanya pada fokus ke revitalisasi saja, tetapi ada kegiatan program-program lain yang memang mengedepankan upaya pelindungan, upaya melestarikan bahasa dan sastra daerah. Itu. Jadi menjaga supaya bahasa daerah ini tetap eksis gitu Iya, dan betul. terus ada regenerasi penuturnya. Iya, benar. Nah, generasi penutur ini memang menjadi sasaran dalam kegiatan kami di Oke. revitalisasi bahasa daerah. Untuk tahapan-tahapan revitalisasi bahasa daerah, pertama kami melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah. Pemda. Kami lakukan rapat koordinasi dengan mengundang pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota, dan tentunya yang bersinergi dengan kantor bahasa, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik itu di provinsi maupun di kabupaten atau kota. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami melakukan diskusi kelompok terpumpun yang menyusun model pembelajaran bahasa daerah tingkat SD, SMP bahasa Sasak, tingkat SD dan SMP bahasa Samawa, dan tingkat SD, tingkat SMP bahasa Bojo. Nah, model pembelajaran di sana menautkan 7 mata lomba yang bisa diajarkan di sekolah. Artinya mata lomba itu sebenarnya bukan tujuan utama ya, tetapi bagaimana poin-poin itu disampaikan oleh guru master atau guru yang kami latih di sekolah. Nah, tujuannya apa? Sebagai bahan panduan untuk Bapak Ibu guru mengajarkan di sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan kami lakukan DKT itu, pemerintah daerah memiliki inisiasi, misalnya mengeluarkan regulasi. Contohnya yang sudah kita ketahui di Kota Bima, itu ada perwali yang memang khusus untuk menjalankan kurikulum muatan lokal bahasa Bojo. Itu sudah lama ya, sebelum revitalisasi kami gaungkan di tahun 2022. Nah, sekarang muncul lagi nih di Kabupaten Lombok Timur. Lahirlah kurikulum muatan lokal berbahasa daerah bahasa Sasak, diluncurkan pada tanggal 10 September 2022 dan tahun ini sudah menyusun bahan ajar dan diajarkan di Kabupaten Lombok Timur. Ini baru DKT ya model-modelnya. Ya. Yang ketiga yaitu melatih guru-guru master. Jadi kami ada kegiatan pelatihan guru master yang sasarannya 251 orang. Itu terdiri atas guru SD, KKG, MGMP, guru SMP, kepala sekolah, pengawas, kemudian ada perwakilan dari dinas-dinas tempat, dan tidak lupa mengundang juga komunitas-komunitas yang tersebar di Nusa Tenggara Barat. Nah, itu baru tahapannya di sana. Ini kan artinya kurikulum yang tadi itu belum semua kabupaten memiliki itu. Artinya kalau kita bisa menyentuh pemerintah belum tergerak nih untuk menjaga aset. Bahasa itu kan bisa kita bilang aset ya, yang harus kita jaga. Kalau begitu, seiring berjalannya waktu, regenerasi kita regenerasi penutur bahasa Sasak ini akan semakin terkuras, terkikis karena tidak dari peran bahasa sebenarnya dari kantor bahasa untuk menekan hal itu. Ini kekhawatiran ya kalau untuk bahasa itu punah atau terkikis karena memang tidak ada penuturnya. Itu yang pertama. Nah, yang perlu kita lakukan upaya sebagai perpanjangan tangan atau UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, tentu kantor bahasa akan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Di sana diatur pasal-pasal tugas pemerintah daerah, salah satunya adalah mengembangkan, melindungi, dan melestarikan, melakukan pembinaan juga bahasa dan sastra daerah. Itulah regulasi yang dipegang oleh pemerintah daerah seharusnya.
Kemudian kami juga berpatokan pada regulasi peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2014 tentang pengembangan pelindungan pembinaan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi peran bahasa Indonesia. Di sana juga sudah diatur apa tugas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa termasuk kami UPT di daerah. Dan tugas pemerintah daerah yaitu mengembangkan, melindungi, membina bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya. Begitu sebenarnya itu. Dan kita ingat bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pemerintah daerah, telah melahirkan Perda nomor 5 tahun 2020 tentang pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Nah, ini sudah diatur di sana pada pasal 7 sampai dengan pasal 8 bahwa tugas dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mengajarkan bahasa daerah di sekolah-sekolah. Nah, ini yang sinergi ini, kekompakan ini yang saya pikir belum terlaksana dengan baik. Belum memiliki kekhawatiran yang sama, kayak level kekhawatirannya tuh belum. Kalau dari pengalaman, dari pandangan Ibu Retno sendiri kan baru berapa lama di Nusa Tenggara? 1 tahun 8 bulan. Ya, dari pengamatan Bu Retno sendiri, penggunaan bahasa daerah di NTB ini tuh seperti apa? Apakah dia bahasa Indonesia itu mendominasi atau dia seimbang, atau memang bahasa daerah itu sekarang mungkin sudah hampir tidak ada yang menggunakan, terlebih ini di Kota Mataram. Baik. Kita memiliki slogan Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra. Ya, Trigatra Bangun Bahasa itu pertama utamakan bahasa Indonesia, kedua melestarikan bahasa daerah, yang ketiga adalah kuasai bahasa asing. Kalau kita menilik bersama-sama bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama, untuk ini berkaitan dengan pemasarakatan kalau untuk penggunaan bahasa Indonesia. Nah, tadi kan tugas kami pelindungan dan pemasyarakatan. Nah, pemasyarakatan di sini saya melihat dari penulisan papan nama di ruang publik ruang publik di Nusa Tenggara Barat belum semuanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya bahasa Indonesia yang standar Standar itu kaidah baku itu kan meliputi ejaan kata baku dan tidak baku. Misalnya dulu sempat di tahun berapa ketika Bandara Internasional Lombok kan itu terkenal dengan singkatan BIL. Itu sudah betul loh sebenarnya, tetapi karena pergeseran waktu dan seperti bagaimana konsumsi ke luar negeri atau secara enak ke barat-baratan, akhirnya diganti internasional internasional bandara kan, istilahnya itu. Ini kan bisa kita lihat juga bahwa kita sudah mencetuskan dengan pemakaian penggunaan bahasa Indonesia yang benar, ternyata diubah menjadi tren menggunakan bahasa Inggris. Boleh sebenarnya, tetapi bahasa Indonesia tetap tuh Bandar Udara Internasional Lombok kan BIL. Nanti Indonesianya Internasional Lombok apa? Ya kan, airport kan gitu. Nah, ini kan bisa diatur sebenarnya. Kemudian yang ini bisa ditampilkan juga bahasa daerahnya. Mungkin aksara Sasaknya atau aksara Samawa, aksara Bojo, aksara Jontal Samawa itu bisa. Jadi ketiga-tiganya tetap dituliskan di sana. Nah, ini yang belum dipahami secara bersama-sama. Ini juga PR kami, Kantor Bahasa, untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam penulisan bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Nah, selain itu di tata naskah dinas juga nih, ini masuk nih pemasyarakatan. Kami mendampingi 45 lembaga yang akan kami selesaikan pada tahun 2024. Nah, ini sudah banyak nih Pemkot. Ini saat pendampingan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau untuk template di pemerintah daerah itu menggunakan template dari Permendagri.
kami tidak bisa itu kalau Tidak template, ada tapi bagaimana bahasanya yang kita gunakan. Nah ini saat ini kita perlu sampaikan itu. Nah kembali lagi ke pelindungan bahasa dan sastra daerah. Nah tentunya bagaimana penggunaan masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Kalau boleh saya mengatakan, ini pandangan saya, ketika saya mencari referensi karya-karya atau tulisan buku, baik itu untuk mata pelajaran, baik itu untuk sastra, referensi atau daftar kajian bahasa atau bahkan cetakan buku berbahasa Sasak itu tidak banyak. Minim. Belum saya temukan sebanyak di Bali, sebanyak di Jawa Tengah atau di Jawa, di Pulau Jawa, atau di sastra Lampung begitu ya. Dan sastra-sastra di sini dengan menggunakan bahasa daerah juga tidak banyak. Lebih banyak ke sastra-sastra Indonesia. Nah, ini yang kalau boleh saya mengatakan ya belum banyak. Artinya ini tidak ada ketertarikan warga kita untuk mengelola bahasa sendiri yang akan dituangkan baik dalam sastra dan karya-karyanya. Betul, benar. Nah ini belum. Nah gimana dari kantor bahasa untuk menggali potensi-potensi itu? Ya kalau di kami telah melakukan bengkel sastra. Bengkel sastra. Ya. Ini untuk anak-anak siswa, untuk guru juga ya. Dan saat ini di tahun 2023 kami ada terbitan karya-karya berbahasa Sasak, Samawa, dan Bojo. Penulisan cerpen berbahasa Sasak, Samawa, dan Bojo. Mulai tahun 2022 yang lalu, dengan adanya program revitalisasi bahasa daerah, tergerak mulai masyarakat terutama akademisi, kemudian sastrawan untuk menulis bahasa daerahnya. Oke. Ya. Saya rasa bengkel sastra ini menarik sih untuk mengumpulkan orang-orang bertalenta, membuat karya dengan bahasa daerah. Bukan hanya bahasa Sasak tapi bahasa Samawa dan Bojo. Supaya kita juga merasa bangga dan karya-karya kita ini terkenal. Benar. Sebagai bahasa daerah, sama seperti lagu-lagu Timur, itu kan lagu-lagu Timur menggunakan bahasa daerah dan populer. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Nah ini PR kita bersama ya. Gimana tuh? Termasuk dalam penciptaan lagu-lagu berbahasa daerah. Tapi kalau lagu bahasa daerah saya sudah banyak mendengar ya di Sasak, di Samawa dan Bojo. Nah yang saat ini sebenarnya banyak penghargaan sastra yang fokus kepada bahasa daerah. Misalnya Yayasan Rancage yang digagas oleh Bapak Ai Prosidi itu memberikan penghargaan kepada sastrawan yang menulis bahasa daerah. Misalnya kalau di Bali tidak di ini lagi ya, di Jawa sastra Lampung ya kan, sastra Sunda. Ini semua dapat penghargaan loh. Kenapa di NTB tidak ada? Ya karena tidak ada tulisan berbahasa daerah gitu. Ini PR penting. Nah, kemarin saya ketika di Bali kan ada revitalisasi juga ya DKT, diskusi kelompok terkumpul tentang penulisan semi novel berbahasa daerah. NTB masuk loh dalam proyek pekerjaan pembuatan semi novel yang bertema revitalisasi bahasa daerah. Nah di sana terlihat bahwa bahasa daerah Sasak, Samawa, dan Bojo ini sudah kita ketahui bersama. Namun dari karya-karyanya tidak ada. Nah, upaya kantor bahasa Provinsi NTB pertama kami melakukan sayembara loh penulisan cerita anak berbahasa daerah Sasak, Samawa, dan Bojo, dan kami sudah mulai melibatkan sastrawan, melibatkan para guru, akademisi, dan melibatkan ilustrator yang memahami konsep, memvisualisasikan cerita supaya lebih menarik, supaya lebih hidup, anak-anak tertarik begitu kan. Nah ini sudah kami lakukan juga. Nah yang belum kami lakukan mungkin ini bisa kami agendakan di tahun ke depan ya. Bahasa Indonesia atau karya-karya dari sastrawan ternama, misalkan karyanya Pak Kiki Sulistyo kan banyak, karya Pak Imam. Atau karya Pak Rayes itu juga bisa kita terjemahkan, atau Pak Narewo begitu ya, novel-novelnya kan banyak. Akhi Dirman kan banyak menulis novel tapi kan berbahasa Indonesia. Nah bagaimana supaya bisa dibaca oleh masyarakat setempat ini? Ya tentunya kantor bahasa tahun depan akan melaksanakan
penerjemahan karya bahasa Indonesia ke dalam bahasa bahasa. daerah. Ini upaya kami Wah, nih. menarik Supaya ini. apa? Supaya karya-karya itu juga bisa dinikmati dong oleh Menarik. masyarakat atau orang tua Mm. yang maaf belum bisa bahasa Indonesia atau fasih, kan bisa membaca novel-novel itu. Oke, saya rasa ini inovasi dan gebrakan yang cukup menarik. Iya. Alih transkrip ya, Iya, betul. alih Iya. bahasa lah, dari Alih bahasa, iya. bahasa Indonesia ke bahasa Sasak. Iya. Tapi permasalahannya ini, ketika produknya sudah jadi, masyarakat menerima nggak karya-karya itu? Iya, Supaya mereka iya. tuh tertarik dengan Oke. karya itu. Iya. Sebenarnya menerima atau tidak, paling tidak sudah ada ketersediaan bahan Iya. bacaan itu, begitu Oke, ya. Dan paham. itu juga bisa dijadikan kajian atau tulisan-tulisan mahasiswa kalau memang itu sudah diterjemahkan. Ya kan? Kalau selama ini menerjemahkan atau membuat skripsi dengan karya sastra berbahasa Indonesia, tapi bisa tahun depan mahasiswa membuat skripsi menggunakan bahasa daerah. Kajiannya bahasa Misalnya daerah. kajiannya bahasa dari karya berbahasa daerah, kan Iya. bisa juga. Iya. Sebenarnya keberterimaan itu bergantung bagaimana kita nanti membawa arah perubahan atau inovasi ini disampaikan terus-menerus kepada masyarakat tentunya. Dan ini kan salah satu media publikasi kita. Betul. Juga, gitu kan. Nanti kita kerjasama ya untuk mempublikasikan sangat karya-karya terbuka, Tribun yang untuk tentunya itu. bisa itu, gitu ya. Iya. Kalau dari pengamatan saya nih, waktu saya kuliah, Bu, saya tadi sangat setuju dengan adanya produk bahasa daerah. Cerita bahasa daerah itu ada produknya. Karena kajian-kajian saat mahasiswa itu biasanya kita mengkaji bahasa daerah hanya berdasarkan tutur saja. Betul. Tutur lisan masyarakat itu kita transkrip itu sastra lisannya ya. Sastra lisan. Karena belum ada produknya, misalnya kumpulan sesenggak Sasak atau pantun-pantun Sasak, itu belum ada produk buku yang kita lihat, hanya dari tutur saja. Gitu, itu sih saya sangat tertarik dengan inovasi dari kantor bahasa. Itu masuk dalam bengkel sastra itu tadi, Bu? Iya, ini ada 2 karya loh yang akan diterbitkan. Boleh dibeberkan kepada kita? Jadi ada 2 karya, ada bengkel sastra di Kabupaten Lombok Tengah yang itu ditulis oleh siswa dan guru. Nah, saat ini masih proses penyuntingan ya, itu cerpen kalau untuk di bahasa Sasaknya. Namun yang bahasa Samawa itu ada cerpen dan puisi. Itu sekarang sedang di proses pengeditan dan tentunya ini akan kami sebarluaskan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh ada produk tulisan-tulisan anak-anak generasi muda yang memang sasarannya kan milenial nih. Sebagai penerus tutur. Iya, meskipun kita harus memiliki waktu untuk melakukan pembinaan itu. Jadi kami tidak ada masalah. Tentunya harus didukung oleh pemerintah daerah ya, begitu. Ini kita kilas balik dulu, Bu, tadi di pertanyaan saya terkait dengan kondisi bahasa daerah kita di NTB belum menemukan jawabannya dari Ibu. Baik. Dia berapa? Oke, kalau untuk kondisi kebahasaan saat ini, mengapa kami melakukan revitalisasi? Tentunya ada pergeseran penggunaan bahasa daerah yang saat ini kita ketahui bersama ya. Bagaimana penggunaan bahasa Sasak anak-anak sekarang ini, ya kan? Misalnya di Kota Mataram. Kota Mataram itu semua suku itu ada di Kota Mataram, betul. Ya kan? Oleh karena itu tidak bisa kita temukan satu dialek atau satu bahasa. Pasti mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai komunikasi. Karena kan bertemunya semua suku itu ada di Kota Mataram gitu. Meskipun masih ada yang menggunakan bahasa Sasak, tapi juga kan ada bahasa Samawa, ada bahasa Bojo yang bahasa Sasak juga dialeknya kan beragam, yang mungkin kita tidak paham dialek ini dengan dialek itu kadang tidak nyambung. Benar. Nah ini saya melihat pergeseran penggunaan bahasa daerah di Kota Mataram atau bahkan di kabupaten yang lain. Jadi komunikasi mereka keluarga menggunakan bahasa Indonesia. Ini namanya sudah mengalami pergeseran untuk penggunaan bahasa daerah. Nah, kenapa kami bisa melakukan itu? Karena hasil dari kajian vitalitas itu menghidupkan daya hidup bahasa.
yang digunakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya bahasa Sasak, Samawa dan Bojo itu dalam posisi rentan. Jadi tidak punah sih, tidak ya. punah. Masih aman, tetapi rentan karena terjadi pergeseran, percampuran penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, terutama bahasa Inggris. Kan coba anak-anak sekarang bahasa Inggris loh ya. Bahasa Inggris. Ya bahasa Indonesia loh ya. Bahasa Sasak sama Bojo kan hanya sekadar saja. Tapi apakah akan ada kekhawatiran ketika orang tua, ibu-ibu nih terutama ya, ketika anaknya lebih fasih atau lebih komunikasi menggunakan bahasa Indonesia, tapi bahasa daerahnya seperti apa? Itu kan ada rasa malu, ada rasa apa. Nah kalau semua orang tua seperti itu, tentu bagaimana kita melestarikan bahasa daerah? Bahasa daerah itu bahasa ibu pertama loh, yang harusnya diajarkan atau dikenalkan kepada ibu-ibu rumah tangga nih. Seharusnya itu menjadi bahasa pertama. Iya, kalau bahasa Indonesia mah gampang, nanti kelas 1 mereka bisa kok bahasa Indonesia sendiri. Tapi kalau sudah dari kecil bahasa Indonesia, ayo pasti nanti orang Sasak akan kursus bahasa Sasak. Ya kan? Karena komunikasi sehari-hari tidak dilakukan dengan menggunakan bahasa Sasak. Kan sekarang sudah banyak orang Jawa kursus bahasa Jawa, orang Bali kursus bahasa Bali, orang Sunda kursus bahasa Sunda, begitu kan. Nah, apa akan terjadi nih bahasa Sasak, orang Sasak kursus bahasa Sasak? Coba itu. Ini renungan kita bersama ya, gitu. Saya rasa ini perlu diketahui semua orang bahwa kita harus khawatir dengan situasi ini karena semakin bergesernya waktu. Kalau kita lihat sekarang Bu ya, bahkan bahasa pertama itu harus bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris, supaya anak-anak ini katanya dipersiapkan supaya untuk bisa lebih menghadapi dunia global. Iya. Tapi jangan lupakan identitas diri kita dong. Bahasa Sasak, bahasa Samawa dan Bojo gitu. Jadi kalau pertama ya tetap bahasa ibu. Kalau bahasa ibu, bahasa daerah di Indonesia itu ada 718 bahasa daerah. Di Nusa Tenggara Barat yang sudah itu punah ada juga, 11 bahasa daerah. Bahasa daerah di Nusa Tenggara Barat 11. Sementara bahasa aslinya itu bahasa Sasak, Samawa dan Bojo, Sasambo itu. Yang lainnya adalah bahasa urban, bahasa pendatang. Tapi itu tetap harus kita akui bahwa bahasa daerah itu ada di Nusa Tenggara Barat. Misalnya Tionghoa kan, bahasa Melayu Tionghoa, bahasa Bugis, bahasa Bajo, bahasa Jawa kan masuk kan, bahasa Bali ya kan. Itu masuk bahasa masuk urban. juga di sini bahasa Arab, ya kan. Ini masuk di dalam ini ya ranah pencatatan bahasa daerah. Meskipun itu bahasa pendatang, tapi kan tetap kita harus memetakan itu. Kita sekarang dalam posisi yang rentan, bahasa daerahnya rentan, belum punah sih tapi rentan. Artinya kan itu akan bergeser ke sana kalau tidak kita tarik kembali dengan menuturkan itu secara menuturkan kembali. Terutama untuk yang sastra lisannya ya. Sastra lisan itu kita bukan sedikit lagi tapi sangat khawatir karena penutur yang orang-orang tua itu sudah mulai meninggal, sudah meninggal gitu ya, dan anak-anak generasi sekarang tidak menguasai itu, tidak mau belajar itu gitu kan. Di sini kalau di Sasak kan ada lelaka misalnya ya kan. Kemudian ada itu tadi pantun-pantun yang berbahasa Sasak, apa tuh namanya? Sesenggakan kayak gitu kan. Itu kan ada juga. Nah, itu yang perlu tapi generasi muda sekarang mana? Kan seperti itu pertanyaannya kan. Nah, dengan adanya revitalisasi bahasa daerah ini, itu diajarkan di sekolah. Ada sesenggakan lagi, ada mepaosan lagi, tembang-tembang kan. Nah, sama ini di revitalisasi kami ada 7 mata atau materi yang harus kami lampirkan, harus kami jadikan model pembelajaran. Pertama itu adalah menulis aksara Sasak. Menulis dan membaca aksara Sasak, Samawa dan Bojo. Yang kedua itu menulis cerpen berbahasa daerah. Yang ketiga menulis dan atau membaca puisi berbahasa daerah, ya kan. Kemudian kami ada juga mendongeng. Apa kalau dongeng bawaran ya atau apa? Ya kan? Dongeng. Ya kan? Bawaran ya kan? Itu mendongeng. Itu sudah 5 kan gitu. Kami juga ada itu tadi stand up komedi atau komedi tunggal di sini.
ya bebanyolan lah kalau di bahasa Sasak kan gitu. Kemudian kami juga ada satu lagi apa ya, berpidato berbahasa Sasak Samawa dan Buju. Nah ini perlu kami hidupkan kembali, membangkitkan gairah, mengupayakan kembali untuk bukan dikenal ya, dipelajari lagi deh oleh masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Meskipun masih banyak karya-karya yang belum kami masukkan dalam revitalisasi ini, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan karya-karya yang lain yang itu masih berwujud lisan, belum cetak begitu ya di Nusa Tenggara Barat ini. Untuk menghidupkan itu kita mungkin penggunaan teknologi dari kantor bahasa mungkin untuk memasarkan kayak pantun Sasak, sesenggak Sasak itu sejauh mana dari kantor bahasa sendiri? Kantor bahasa itu memiliki inovasi-inovasi. Yang pertama saya akan sebutkan inovasi Kamus Sasambu. Kamus Bahasa Daerah Sasak Samawa dan Buju. Itu bisa diakses di laman kantor bahasa.kemendikbud.go.id dan juga bisa diunduh di Play Store. Ketik saja Kamus Bahasa Daerah Provinsi NTB, pasti akan keluar Kamus Sasak Samawa dan Buju, Sasambu itu. Jadi itu bisa digunakan oleh masyarakat. Dan masyarakat itu tidak harus datang ke kantor, tidak harus memiliki kamus cetaknya, tetapi bisa mengetik langsung, memilih kata langsung. Dan itu kami dalam 3 bahasa, Sasak, Samawa, dan Buju. Ya, itu masih dui bahasa ya. Belum kami tambah yang lain. Tetapi kosakata-kosakatanya sudah kami tambahkan. Setiap tahun itu kami melakukan inventarisasi kosakata bahasa daerah itu 1.000 kosakata ya. 1.000 kosakata setahun. 1.000 kosakata dalam setahun. Dari 3 bahasa. Ya, dari 3 bahasa, Sasak, Samawa, dan Buju. Dan itu kami usulkan juga loh bahasa Sasak, Samawa, dan Buju masuk dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin beberapa kosakata sudah kosakata memang bahasa Sasak yang banyak masuk di kosakata masuk ke kamus seperti pelecing itu kan sudah masuk ya kan, beruga itu sudah masuk ya kan, beruga betul iya, kalau beruga di sini pakai ki, kalau di bahasa Indonesia pakai k kan, nah itu sudah masuk. Nah yang belum banyak masuk itu ya Samawa dan Buju. Ini PR kami juga di kantor bahasa. Berapa sih dalam setahun itu? Menarik. Dari 1.000 kosakata itu yang disetujui tahun ini tuh 400 sekian kosakata. Lumayan. Sasak, Samawa, dan Buju, iya. Dari 1.400 kosakata diserap ke KBBI. Tapi kalau itu lumayan ya kami merasa belum ya. Karena kan target kami tetap 1.000 gitu. Oke, 1.000 diserap ya, gitu. Iya, diserap gitu. Nah, ini PR kami. Nah, itu inovasi salah satunya. Nah, inovasi yang lain kami juga sudah ada cerita digital cerdik yang kami sebut di situ ya, inovasi. Adik-adik atau guru-guru bisa memanfaatkan pembelajaran bahasa Sasak, Samawa, dan Buju dengan mengambil video-video yang ada di laman kantor kami. Terus kami juga ada ceria-ceria ya, cerita anak Bindo bahasa Indonesia, itu semua produk-produk dari kantor bahasa. Kemudian ceria Sasambu, berarti Sasak, Samawa, dan Buju, sudah bisa diunduh itu digitalnya. Di Play Store juga? Iya, bukan di Play Store, di laman kantor di bahasa. Laman, di website. Kan? Ya, kemudian ada cerita anak ceria Braille dialihkan ke aksara Braille untuk tona netra. Kalau untuk inovasi yang untuk tunarungu, kami punya Kamus Kadaring Sibi yang kami khususkan untuk difabel. Jadi anak-anak hebat itu. Jadi inovasi kami tidak hanya untuk kami ini, untuk kita yang yang kita normal, tapi kami juga mewujudkan aksesibility atau aksesibilitas untuk kalangan difabel. Nah, itu yang perlu kita siapkan semuanya. Oke. Kalau dari saya, ini kan sekarang penggunaan Instagram terutama, itu mungkin lebih istilah-istilah Sasak itu lebih dimasyarakatkan gitu ya, termasuk kami di media, bukan hanya kantor bahasa, tapi kami juga di media mungkin men-share tentang pantun Sasak, sesenggak itu supaya anak-anak juga terpapar dengan bahasa-bahasa itu supaya mereka ingat dengan identitas diri. Baik, sebenarnya kantor bahasa juga sudah melakukan hal itu. Jadi media sosial kantor bahasa setiap Selasa itu informasi tentang kesastraan, baik itu sastra daerah, sastra Indonesia, dan sastra dunia. Sastra dunia? Iya, sastra luar negeri, global. sastra dunia, ya kan. Nah,
biasanya kami ada petikan-petikan itu, Iya. baik dari bahasa Sasak, Sasak. Samawa dan Bojo, Hmm. Indonesia dan ini. Kalau untuk kutipan-kutipan sastra di hari Kamis, itu boleh Ada. kutipan seperti Kamis kemarin itu kutipan dari percakapan dialog di novel Kretek, Kretek. Gadis Kretek gitu Gadis tadi, Kretek. ya kan? Iya. Nah itu bisa setiap hari Jumat hari ini Mm-mm. di Instagram kami memasang kosakata bahasa daerah Sasak, Samawa dan Bojo yang diambil dari kamus yang sudah kami terbitkan. Oke. Misalnya kata buah gitu ya. Buah bahasa Sasak apa, bahasa Samawa apa, bahasa Bojo apa, Bojonya itu sudah kami kenalkan itu. Oke. Diolah dari kamus kantor bahasa. Oke. Begitu. Menarik sekali ini bahasan kali ini. Terkait dengan bahasa daerah ini, bahasan yang kayaknya sebenarnya terdengar tidak seksi tapi menarik untuk dikulik. Iya, betul. Iya. Tadi ada kamus bahasa Daerah, Sasak, kamus bahasa Samawa dan Bojo, daerah. iya. Itu kan diserap di KBBI. Iya. Itu biasanya yang diserap itu yang unik, yang di bahasa Indonesia itu tidak bisa mewakili objek yang ditujukan biasanya. Iya. Oke, untuk kosakata-kosakata yang diserap dalam bahasa Indonesia, pertama bagaimana kata itu didefinisikan secara leksikal, secara harfiah. Iya, leksikal. Iya, dan itu kalau berterima akan masuk ke KBBI. KBBI. Iya, usulan-usulan itu ya begitu. Yang terpenting bagaimana mendefinisikan pakar-pakar bahasa ya. Kesulitan di Nusa Tenggara Barat itu pakar untuk menyusun atau leksikografi, menyusun kamus itu tidak banyak. Sehingga kami memiliki tim yang tentunya selalu minim ketika pendefinisian itu. Betul. Melibatkan para pakar, para budayawan, para sastrawan atau masyarakat yang memang komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa daerahnya. Itu. Oke. Ya, kami sudah lakukan itu sebenarnya begitu. Ya, terbukti dengan 400 kosakata diserap ya. Lumayan lah, Bu. Lumayan. Untuk tahun ini ya. Kalau tahun lalu malah 300-an. Tahun Meningkat. lalu ya. Kalau ini ada peningkatan ya, ada peningkatan untuk masuk ke kamus besar bahasa Indonesia. Oke. Kalau kosakata Lembo Ade, Ibu Retno Ya, Lembo Ade, terima kasih. Itu kan bisa Bojo. Lembo Ya. Ade itu bisa diungkapkan dalam berbagai situasi. Jadi Iya, kita iya. yang bukan penutur Lembo Ade itu bingung. Jadi Iya. dari Ibu Retno sendiri, dari KBBI mungkin ada Lembo Iya. Ade itu artinya apa? Lembo Ade Definisi apakah sudah masuk ke KBBI ya? Coba dicek. Saya cek ya. Nah, di KBBI. Itu saya penasaran, mungkin Tribuners juga penasaran Lembo Ade itu definisinya apa? Kita bisa bermacam-macam ya. Terima Bisa kasih, selamat jalan, ini ya, selamat datang, selamat jalan ya kan. Makanya, dari segi itu menarik pemaknaan itu. secara semantis ya. Iya, menarik itu. Iya. Kalau saya kemarin kan ditanya juga ya waktu akan ada Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional. Selamat pagi bahasa Sasak, Samawa dan Bojo. Terima kasih gitu ya. Selamat pagi bahasa Sasak apa? Nah, itu saya tanya sekarang. Terus selamat datang bahasa Sasak apa? Ayo. Nggak ada. Nah, itu. Dan Makanya, kita bahasa Sasak tuh menyerap bahasa Indonesia karena tidak ada kosakata untuk menunjukkan situasi itu. Jadi kami sempat kebingungan juga ya ketika ayo teman-teman yang bahasa daerah bahasa Sasak, Samawa dan Bojo. Terima kasih, selamat datang, selamat siang, selamat malam. Itu semua kalau terima kasih kebingungan. matur tampiasih biasa. Ya. Kalau Sugeng Rawuh terima kasih selamat datang apa ayo? Tidak ada selamat datang karena Ya. kita menyerapnya dari Ya bahasa kan? Indonesia. Nah, ini kemarin tuh kami sudah punya data itu juga. Kemungkinan nggak ada potensi untuk menggali dari budayawan atau tokoh-tokoh adat zaman dahulu untuk pastinya harus ada penciptaan kosakata ada. itu. Selamat datang, terima kasih, selamat jalan. seharusnya kan ada, itu kan sapaan awal ya. Iya, Tapi Iya kita kan? tidak punya, Bu. iya itu PR kita bersama nih. Ya. Untuk menciptakan dan menggali kosakata yang umum, yang kalau di Jawa saya ini orang Jawa misalnya Sugeng Rawuh itu selamat datang ya. Jelas kan? itu. Sangat jelas lah, itu masa tidak ada tuh. Nah, itu memang karakteristik di bahasa daerah masing-masing ya gitu. Tapi PR ya untuk menciptakan kosakata itu.
PR nih. Nanti kita tanya PR kalau masyarakat bersama. semuanya. Tapi kan Sama kantor kosakata itu bahasa harus juga. disepakati baru bisa dikatakan Betul. bahasa. Iya. Kosakata yang Sifat diciptakan. bahasa itu karena konvensional. Iya. Kalau untuk sekarang ini perlu ya dinamis ya. Bahasa itu sekarang dinamis. Sekarang baru diluncurkan kamus bahasa gaul. Kamus bahasa Nggak gaul. ada masalah kalau memang itu berterima ke masyarakat. Makanya, Sama seperti kata, saya pernah mempermasalahkan satu kata penyair atau pensair. penyair atau pensair. Iya, kalau dari kata dasarnya kan syair. Sair. Kalau itu dilekati imbuhan, kan seharusnya tetap menjadi pensair. Tapi kan masyarakat umum Tidak bisa. mengetahuinya penyair. Karena itu balik lagi ke pengucapan. Itu ya, Lebur. itu tidak boleh. Karena ini syair ya, SY itu tidak boleh luluh karena itu klaster ya, Cluster. klaster. Jadi mau tidak mau kita harus menyerahkan kepada masyarakat kata pensair atau kata penyair. Dua-duanya berterima begitu. Tapi kalau pensair dan penyair lebih mudah diucapkan penyair Iya. karena itu satu Ya, dari segi pembentukan kata tapi keliru ya. dari keliru. Seharusnya pensair. Iya, betul. Nah, Wah, ini ini menjadi catatan kita bersama ya. mungkin nanti kita akan kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu Iya, Retno betul. terkait mungkin sudah ada kosakata selamat datang apa Iya, gitu. iya. Selain dari tampiasi dan Wajib sebagainya. ya, Wajib nanti ya. kita harus membahas itu supaya nanti kita juga dengan bangga selamat datang apa nih dalam bahasa Sasak. Iya. Kata tadi Bu Betul. Retno bahasa Jawa. Sekaligus aksara Aksara Sasak Sasak. sama wadan bujunya ya. Oke, siap. Iya. Sugeng Rauh. Ini selamat datang di kantor ini. Selamat datang. Nah, Seharusnya kan perlu Tribun ya di Lombok depan ada kita. aksara Sasaknya Iya. selamat datang bahasa Sasak seperti apa? Ayo, PR Apa? ya. PR kita bersama. Banyak PR ya kita ya. Terakhir Bu Retno, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat luas khususnya di NTB untuk tetap bangga menuturkan bahasa daerahnya masing-masing? Ya, siap. Terima kasih. Tentunya saya sebagai Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak masyarakat di Nusa Tenggara Barat pertama tetaplah mencintai bahasa dan sastra daerah. Yang kedua, ayo menulis dalam bahasa daerah, ciptakan karya-karya sastra daerah. Tentunya ini menjadi satu komitmen bersama untuk selalu setia menggunakan bahasa daerah melalui tulisan. Yang ketiga, mari kita bersama-sama untuk menciptakan kosakata baru bahasa daerah yang umum kita gunakan di masyarakat. Yang keempat, tentunya kita berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi untuk mewujudkan pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa Sasak, Samawa, dan Buju. Terima kasih. Oh, oke, luar biasa. Terima kasih Bu Retno. Oke, Tribuners, ini perbincangan kita ini cukup seru dan menarik sekali, banyak informasi tentang kebahasaan dan sastra daerah yang kita tahu. Jadi kita tidak boleh meninggalkan bahkan melupakan bahasa daerah, terus itu dituturkan. Dan bahasa Indonesia juga tetap digunakan, bahasa asing juga harus dikuasai sesuai dengan Trigatra tadi ya Bu ya. Ya. Oke, ini harus balance. Jangan lupa ini perbincangan bisa teman-teman akses di YouTube tribunlombok.com. Kalau begitu, saya Lailatul Niam dan di sini ada Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Puji Retno Hardening Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.